Selamat pagi, apa kabarnya pagi hari ini? Ya. Ya, salam juga buat yang di luar kota. Kita mau memulai ibadah pagi hari ini untuk memperingati hari Paskah. Kita sudah kemarin memperingati agung Tuhan salib untuk menebus dosa kita. Sekarang kita mau akan satu pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau beri lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih pengampun yang pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita nyanyikan dari awal. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih Tuhan, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kau yang kau beri, pulihkanku sekali lagi. Betapa besar, betapa besar kasih keampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunanmu. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Kau sungguh baik, kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan buat kebaikan Bapa. Haleluya, kami bersyukur pengampunan yang Kau beri. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanku. Pandang hina hati, Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih kepadamu Tuhan. Nah hati yang hancur, ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
pengampunan yang Kau beri, pulihkan sekali lagi betapa besar, betapa besar kasih kepadamu. Tak pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Benar Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, sekali lagi pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Benar Tuhan, kami mengimani lagu ini, pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu kami banyak dosa ya Bapa, tapi kami percaya Engkau telah mengampuni kami di tempat ini Bapa. Bapa, kami berdoa buat pagi hari ini Bapa. Sebentar kami mau memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Kalau ada sukacita pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baiknya, datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong
mengubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyucikan hati, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu yang datang hari esok. Hidup membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin, haleluya. Silakan duduk. Menangkanmu terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan hatiku terlalu besar. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar dari-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Waktu dan tempat. Kami bersyukur buat waktu yang Engkau boleh berikan buat setiap kami. Pagi ini kami boleh menghampiri-Mu Tuhan. Kami rindu untuk Engkau Allah memberkati setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan anugerah yang besar, di mana kami boleh mengingat hari di mana Engkau
lepas dari maut, Engkau menyatakan dirimu sebagai Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Itu sebabnya hari ini kami rindu Engkau berbicara pada setiap kami. Untuk kami boleh terus mau membuka hati. Untuk kami boleh mengalami anugerah-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Engkau menyatakan dari setiap kami boleh semakin dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan pakai hamba-Mu di saluran yang Engkau boleh pakai bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kita yang siap, kita mengatakan amin. Rayakan hari ini puncak daripada kekristenan kita. Puncak kekristenan bukan pada hari Natal, tetapi puncak kekristenan itu di Paskah. Nah, kenapa? Karena pada hari ini kita mengingat bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, kita buka dulu di dalam kitab Lukas supaya kita mengerti. Tidak semuanya kita baca. Kita hanya akan baca Lukas 24 dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sudah dapat? Lukas 24 Iya. Demikian bunyi firman Tuhan, kita boleh sama-sama membacanya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Kalau Yesus mati hari Jumat, hari Minggu jadi hari keberapa? Tergantung. Iya, nek dari Indonesia 24 jam kan berarti minggu hari kedua. Nah, Kalau di Indonesia itu Iya. nah, karena dia sudah dengar penjelasannya, ya kan? Itu sebabnya kenapa saya banyak mengejar, mari belajar baca Alkitab, mari belajar baca Alkitab. Karena Alkitab yang kita punya tidak bisa dipelajari dengan gaya Asia atau dengan gaya Eropa. Kenapa? Karena Alkitab kita ditulis dengan gaya Yahudi. Sehingga kalau dikatakan Yesus mati hari Jumat, maka hari Minggu sudah disebut hari ketiga. Yesus mati jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Jumat jam 6 itu sudah dihitung satu hari. Jawa. Karena pergantian hari bagi Yahudi itu berbeda dengan kalender kita. Dan harus diingat, waktu itu belum ada jam. Belum kan? Ada nggak jam tangan? Jam dinding? Belum ada. Zaman Yesus kuno belum ada jam. Tetapi semua hanya diperhitungkan dengan matahari. Maka di ayat pertama, tadi kita lihat ayatnya berkata,
Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu, mereka pergi ke kubur. Itu sebabnya ibadah Kristen berubah hari Minggu. Nanti di bagian pasal yang lain, baik itu dari Matius, kemudian Markus, kemudian Yohanes, di sana dikatakan dengan setelah hari Sabat, gitu kan. Nah, pergantian dari Sabat menjadi hari Minggu. Penjelasannya di ayat ini. Kan seringkali ditanya, kenapa sih kok ibadah Kristen hari Minggu? Kita hanya ngomong gini, ya dari dulu pokoknya begitu. Ya pokoknya hari Minggu. Hari Minggu pas tanggal merah, pas libur gitu kan. Enggak. Tetapi hari Minggu bagi bangsa Israel atau orang Yahudi disebut hari pertama. Maka di dalam kitab Lukas ini disebutkan hari pertama. Kenapa? Karena penanggalan hari bagi orang Yahudi itu sama dengan orang Chinese. Maka ada sedikit dugaan, oh orang Chinese itu keturunan Yahudi. Kan memang ditemukan ada yang keturunan Yahudi. Ya kan? Yahudinya Asia itu orang Chinese. Maka Yahudi itu tidak mengenal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu karena translasi di bahasa Indonesia. Yang ada adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Betul nggak? Nanti cek kitab Kejadian. Maka kalau Chinese, Pai I, Pai O, Pai San, Pai Se, Pai U, Pai Liu, Sinjitian. Kalau saya punya, kalau dia Mandarin, kalau saya bilang Lipai. Saya lupa. Kayak saya lupa. Ya. Ya. Artinya tidak mengenal Senin, Selasa, Rabu, tapi mengenal hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu sebabnya saya mendorong, mari kita mulai belajar baca firman dengan benar, supaya kita itu tidak bingung dengar pengajaran-pengajaran gereja hari ini. Yang sana ngomong begini, yang sana, mari kita kembali kepada firman. Itu kan? Kenapa? Karena banyak orang Kristen cuma senengnya nubuatan, senengnya hanya berkat. Itu kan? Padahal kalau kita mau jujur, Yesus itu lebih banyak menderitanya daripada sukanya. Betul kan? Lahir menderita, mati juga menderita. Kita sering senengnya healing aja. Weh, healing kemana? Healing, kan? Ya. Nah, ada sesuatu yang saya ingin bagi hari ini. Mari kita mencoba menjadi murid Yesus. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, itu murid-murid, nek orang Jawa bilang getun. Apa kuwi getun? Gelo, kecewa. Kenapa? Karena dia berharap Yesus akan menjadi pembebas bagi Israel. Yesus menjadi raja bagi mereka, sehingga murid-muridnya berpikir siapa yang jadi menteri ya, gitu kan? Betul enggak? Maka pada waktu Yesus mati di kayu salib, galau. Galau betul. Yang menjadi harapannya enggak terjadi, dan dia pikir, loh katanya dia Allah, kok mati ya? Kecewa kan? Pengharapannya hilang. Sebenarnya Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak berbicara hal yang duniawi, tetapi yang jauh lebih berharga. Kenapa? Karena sebenarnya Yesus tuh di dalam pelayanannya selalu berulang-ulang. Ada yang dia kata, dunia akan berlalu, tapi firman-Nya, siapa yang disebut firman-Nya? Dirinya sendiri. Nanti cek Yohanes pasal 1. Yang kemarin siapa yang bagi Yohanes 1? Oh, Mr. Adit. Ya. Firman-Nya akan kekal selama-lamanya. Nah, kita ini selalu mengejar yang fana, melupakan yang kekal. Contoh gampang ini, saya juga banyak mereview. Kadang kalau kita berangan-angan pengen punya mobil, ini gaya saya memang.
Saya itu waktu pengen beli mobil sesuatu, itu semua showroom, semua sales tak datangi. Sampai mereka punya semua nomor HP saya. Sampai kalau ini, Pak, ini ada keluar baru nih, Pak. Ini, saya bilang garasinya nggak ada. Kenapa? Kita selalu kalau belum mendapatkan, kita selalu punya keinginan untuk mendapatkan. Betul Pak? Betul. Tapi begitu kita sudah punya dan kita sudah memakainya, maka itu menjadi biasa saja. Betul enggak? Waktu kita beli mobil baru pada hari itu, sebulan sudah baru, masih baru? Sudah enggak? Betul kan? Itu sebabnya Tuhan ngajarin ke kita. Maka berulang-ulang dia ngomong begini, jangan kumpulkan hartamu di dunia. Karena ada apa? Ngengat dan karat. Kita punya mobil baru mau diapain, ya tetap bisa karatan, ya kan? Itu ada mobil yang diparkir di rumah, yang disayang-sayang, ya tetap karatan juga kan? Bahkan pusing ngerawatnya, gitu kan? Artinya begini, kalau kita fokus kepada harta duniawi, maka kita akan menjadi orang yang paling susah. Kenapa? Hidup kita penuh dengan kekhawatiran, hidup kita penuh dengan kekecewaan. Banyak orang berpikir begini, wah punya mobil yang teknologinya bagus pasti enak. Itu yang di rumah teknologinya bagus, begitu rewel, kacau semua, selesai. Nah, tapi kan orang kadang tidak memikirkan itu, hanya mencari kesenangan diri, betul kan? Nah, itu sebabnya para murid pada waktu Yesus mati di kayu salib, dikubur, itu mereka jadi orang galau. Sampai berjalan bersama Yesus, nanti lihat kisahnya, berjalan ke Emmaus. Lawang jalan bersama Yesus kok nggak sadar kalau itu Yesus, berarti orang baru apa? Linglung. Baru linglung. Sering nggak kita linglung? Ya kan? Ngalami tekanan, ngalami masalah, punya banyak utang, ditagih utang terus, linglung kita. Halo? Ya kan? Saya juga dulu pernah ngalami sampai linglung juga, gitu kan? Nggak masalah. Santai bro, gitu kan. Ya. Nah, itu sebabnya pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus. Ternyata Bukit Golgota dan kubur Yesus itu hanya berjarak sekitar 200-300 meter, karena saya udah ke sana. Yang asli loh. Yang sekarang menjadi apa itu kalau bus station, apa jenenge? Terminal bis, sampai bingung kan. Nah, Bukit Golgota itu sekarang bawahnya jadi terminal bis. Kenapa? Karena Bukit Golgota itu sudah tidak setinggi waktu itu. Karena apa? Karena jalannya terus ditimbun, dan dia sekarang jalan yang dulu Bukit Golgota yang jalannya yang asli itu sudah 13 meter ke bawah. Jalan yang sekarang itu 13 meter di atas jalan yang asli. Itu. Maka kalau nyari yang asli yang mana, ya sudah tidak ada. Itu. Sehingga kenapa? Waktu saya ke sana, ada tante-tante orang Chinese, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Tiba-tiba saya sampai di sana, dia ngomong begini, "Kok Yesus tidak ada di sini, ngapain kau ke sini?" Gue bilang, Cik, bisa bahasa Indonesia? Iya, saya Chinese Indonesia, warga negara Amerika. Dan saya menghabiskan masa tua saya untuk melayani di tempat ini. Wah, keren. Dibayar enggak? Enggak. Malah dia menghabiskan tabungannya. Artinya dia sangat mencintai pekerjaan itu. Nah, waktu itu kemudian saya diajak untuk melihat kubur Yesus. Kalau kita nggak ngerti model kubur Yesus, pasti bayangan kita kayak seperti kita di sini.
oh ada tanahnya begitu, enggak. Di Israel sana kuburan itu karena semuanya batu, jadi batu itu harus dipahat untuk memasukkan mayat. Kalau kita pasti pusing kan. Dan orang yang memiliki kubur pasti orang kaya. Dan yang luar biasa, saya waktu namanya Garden Tomb, saya melihat kubur Yesus, kemudian Taji ngomong begini, Pak, ini kubur belum pernah dipakai, dan itu baru dibuat oleh Alkitab yang nyatet orang yang namanya Yusuf dari Arimatea. Kuburnya baru jadi, dan rencananya untuk kuburan keluarganya. Sehingga kubur Yesus itu punya 4 kamar. Jadi itu batu karang dipahat, kemudian jadi kayak ruangan, menjadi 4 ruangan. Dan Yesus yang pertama kali pakai ruangan itu. Dan tidak pernah diisi lagi sejak itu. Hanya Yesus yang pakai. Nah, lubang pintunya, karena itu berhubungan dengan ayat ini. Lubang pintunya itu kurang lebih setinggi 1,20 meter. Ya, jadi waktu masuk itu harus sedikit menunduk. Nah, kenapa saya kok bawa itu? Ya, kita baca sama-sama di ayat kedua. Ayat berkata begini, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Apa yang saya ingin sampaikan? Batu penutup kubur Yesus itu dia punya tebal, karena batunya hilang, nggak ketemu. Tetapi menurut tradisi Yahudi, batu penutup kubur itu lebarnya kurang lebih 40 cm. Bulat. Buletannya kurang lebih 1,50 meter. Nah, beratnya kurang lebih 2 ton. Yang saya ingin sampaikan begini. Kalau kita mendatangi Yesus dengan pengharapan, maka batu masalah kita diurusi sama Tuhan. Ayat itu berkata apa? Mereka mendapati batu sudah terguling. Kan ini murid-murid mau ngerempain mayat Yesus, dikasih balsam dan macam-macam. Tetapi pasti mereka mikir, ini murid-murid badannya cuma sebesar Pak Darsim, mau 5 orang, bisa nggak geser batunya? Belum tentu bisa, betul kan? Zaman dulu belum ada bego, belum ada apa weh, eskavator, belum ada kren yang bisa disewa. Ini beratnya 2 ton. Tetapi ayat yang kedua berkata, batu itu sudah terguling. Hari ini mengajarkan bagi kita, apapun persoalan kita, batu itu sudah terguling. Amin. Masalah kita nggak sebesar batu yang 2 ton kan? Apakah masalah kita seberat batu yang 2 ton itu? Kita harus bersyukur belum seberat itu. Yang berat aja Tuhan sanggup gulingkan. Apalagi masalah kita. Amin. Iya. Dan apa yang kedua? Ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nanti baca di bagian lain. Bahwa orang dunia selalu merekayasa dan mencoba untuk membawa nilai iman Kristen itu hancur. Sehingga nanti baca di ayat-ayat yang lain berkata, para imam-imam kepala, anggota-anggota Farisi, menyuap kepala tentara untuk apa? Untuk mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri sama murid-muridnya untuk membuktikan perkataan Yesus yang dia bangkit pada hari yang
ketiga. Itu sudah ada dari dulu. Jadi kita nggak perlu marah kalau hari ini ada yang ngomong, oh enggak, Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati. Ya kita nggak perlu marah, amin. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapi berita sesungguhnya, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada kita semua bahwa Dia adalah Allah, menunjukkan kodrat ilahinya buat kita. Kenapa? Saya banyak jumpai orang yang mati, mungkin mati suri, hidup lagi. Tapi nanti mati lagi enggak? Mati lagi. Tapi Yesus sudah mati, dan Dia hidup, dan tidak mati lagi. Untuk apa sih? Kok harus membuat proses seperti itu? Untuk mengenalkan kepada kita tentang kebesaran Allah buat kita semua. Tadi kan aku yang sebab Dia hidup, ada hari esok. Pasti kita pikiran kita hanya hari esok itu bicara besok tentang hidup kita di dunia ini. Tetapi maksud daripada Alkitab, hari esok ini berbicara tentang kekekalan yang tidak akan pernah berhenti. Amin. Jangan sampai di bumi menderita, di sananya menderita. Jadi penderitaan yang tidak akan habis. Nah, itu sebabnya pada waktu kita punya pengharapan di dalam Yesus. Di ayat 4 dikatakan begini, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ini ada dua versi di dalam bagian ini. Kalau nggak salah, Markus yang mengatakan begini. Dan dua orang itu ada duduk di atas batu yang sudah digulingkan. Tapi yang di sini kan enggak. Itu. Artinya begini. Bahwa di dalam hidup orang percaya ada malaikat yang terus menuntun kita, menolong kita. Itu sebabnya kematian Yesus dan kebangkitannya memberikan pengharapan buat kita. Kenapa? Karena jauh-jauh hari sebelum Dia mati, Dia datangi dulu Maria, Marta, dan Lazarus. Bercerita tentang kebangkitan orang percaya. Lazarusnya udah mati. Tapi Yesus bicara tentang kebangkitan. Sebetulnya Yesus ingin menunjukkan bahwa kebangkitan orang percaya itu betul ada. Sehingga di waktu nanti kelak kita mati, kita punya kepercayaan bahwa kita pasti dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Ini janji Tuhan buat kita. Itu sebabnya Dia berkata bahwa kebangkitannya membawa harapan buat kita. Apa? Harapan mengalami berkat sukacita yang tidak akan pernah berhenti. Sehingga kalau saya boleh kata, Paskah merupakan penggenapan janji Allah buat manusia. Maka kalau nanti agak mundur sedikit di ayat-ayat sebelumnya, waktu Yesus disalib, sebelum Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, Dia berkata, Tete lestai. Sudah selesai. Yang sudah selesai apa? Masa lalu kita. Bukan masa yang akan datang. Yang masa akan datang harus diurusin dan harus punya tekad. Itu sebabnya saya katakan kematian dan kebangkitannya itu secara hukum de jure. Kalau bahasa hukum pasti ngerti. De jure apa-apa? Bahwa itu menurut hukum.
sudah sah. Tetapi de factonya belum. De factonya di mana? De factonya yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Bukan berarti, wow, Yesus sudah mati bagi kita, seluruh dosa kita diampuni. Terus kita hidup sembarangan. Berarti kita nggak ngerti. Itu sebabnya secara de facto faktanya hari ini kita masih ngalami yang namanya kesulitan. Betul? Kita masih ngalami namanya kesusahan. Itu sebabnya yang tadi ayat 2. Mari imani batu itu sudah terguling bagiku. Amin. Kita nggak ngomong udah waduh. Makanya saya sering ngejekin banyak orang Kristen jadi orang Kristen lokomotif yang uap itu. Cuman susah, duit gitu kan. Tapi dengan kebangkitan Yesus kita percaya. Batu yang besar aja sanggup digulingkan. Dan batu persoalan kita hari ini pun sudah digulingkan. Kayak Filipi 4 ayat 13 ya. Yang mana? Segala perkara ku tanggung dalam Dia. Itu kemampuan yang Tuhan beri untuk melakukan. Itu sebabnya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Seringkali banyak orang Kristen, kan aku sudah diselamatkan, tidak perlu lagi. Ada nggak pendeta yang ngomong begitu? Salah. Tugas kita hari ini mengerjakan keselamatan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin hari, rasa kita terus mengalami perubahan. Semakin ahli, semakin mampu melakukan dengan jauh lebih baik. Betul enggak? Ya kan? Kenapa? Nah, ini yang kita harus mengerti bahwa nubuatan itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Seluruhnya sudah diselesaikan. Tinggal kita ini mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Contoh gampang begini, ilustrasi yang paling gampang. Kita sekarang bisa punya kendaraan yang canggih. Kita tidak harus mikirin gimana cara buatnya. Kita nggak harus mikir ini cara kerjanya gimana ya. Ya kan? Oh ini alatnya begini, nggak perlu. Selama kuncinya udah dikasih, tinggal apa? Jalan. Tinggal masukin on jalan. Kan waktu sudah memakai itu nggak mikir lagi kan? Ini apa ya? Oh ini kok bisa gerak apa ya? Kan enggak kan? Tuhan sudah mengerjakan yang menjadi bagiannya. Yang bagian yang kita harus kerjakan. Kita tinggal menggunakan itu yang disebut kasih karunia. Amin. Tuhan sudah mati dan bangkit. Untuk apa? Untuk menghapus seluruh dosa kita. Yang masa lalu. Maka jangan buat lagi supaya nggak ada tulisan dosanya. Betul nggak? Itu sebabnya saya selalu katakan nih, kenapa banyak orang Kristen gagal dalam hidupnya? Karena masih nulisin terus. Buku hidupnya ditulisin terus. Dengan apa? Dengan dosa. Kenapa? Karena sering salah dengar firman yang salah. Dosamu sudah diampuni. Tuhan sudah mati bagi engkau. Bahkan pakai Efesus 2 ayat 8. Oleh kasih karunia engkau diselamatkan itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Sehingga kalau kita berdosa pun, lah kok enak. Padahal pemikiran itu memang betul. Itu orang Calvin kadang salah mengerti. Padahal Calvin berkata begini, pada waktu engkau percaya, engkau lakukan semua firman. Berarti kalau nggak lakukan, berarti engkau nggak percaya.
Yesus juga ngomong begini, barang siapa yang mengasihi aku, ia melakukan semua yang aku perintahkan. Kalau perintahnya 9 berarti 9-9-nya harus dilakukan, bukan sebagian. Itu sebabnya saya sering katakan begini, orang masuk surga itu sukar. Kenapa? Karena Yesus berkata jalan surga itu sempit dan rusak. Loh kenapa? Karena kontraktornya semua di neraka. Bikanya pindah. Ya kan? Pembuat jalannya semua di neraka. Nggak ada tol. Itu hanya joke aja. Tetapi sesungguhnya memang betul sukar. Kenapa? Karena butuh kemauan besar untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jangan dipikir pendeta nggak bergumul setiap waktu. Jangan dipikir, wah enak, khotbah di mana-mana dapat duit. Justru itu masalahnya. Sedang melayani apa sedang cari? Ya kan? Nah, itu. Nah, kiranya biar lewat apa? Mengingat Paskah. Karena Paskah ini bagi orang Yahudi merupakan perayaan terbesar. Jadi perayaan Paskah Yahudi itu ada 2 kali. Yang satu namanya Purim, yang satu namanya Pesak. Purim itu Paskah Ester. Pesak itu Paskah Israel. Nah kita Paskahnya Yesus nggak perlu korban lagi. Kenapa? Karena dia sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Sehingga lewat kebangkitan ini menjadikan kita lebih semangat. Amin. Semangat untuk hidup dalam kebenaran, semangat hidup dalam kekudusan. Diajak orang biasa saja. Ya kan? Salib. Pikul salib. Orang Kristen tuh kalau nggak mau sengsara, pindah aja, nggak usah jadi orang Kristen. Karena sejak semula Yesus sendiri juga pikul salib. Betul kan? Bahkan kalau jujur, 12 murid Yesus semua menderita. Cuman pendeta aja yang senang. Loh ya toh? Nggak ada murid Yesus yang punya Alphard, nggak ada yang punya Mercedes, nggak ada yang punya BMW. Keledai aja nggak punya. Loh, saya ngomong jujur, keledai aja nggak punya. Paulus kemana-mana jalan kaki, tapi difasilitasi naik kapal, tapi di penjara. Mau difasilitasi naik kapal, tapi di penjara? Paulus alami itu. Paulus tidur dari hotel ke hotel, hotel Prodeo. Loh iya, saya harus terbuka untuk itu. Bahkan sampai mati di kota Roma, di mana? Di penjara. Penjaranya di mana? Penjaranya ada di bawah tempat duduk kaisar. Artinya, dia adalah orang berbahaya, lebih berbahaya dari penjahat yang paling jahat. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita ini orang-orang yang berbahaya. Bagi siapa? Bagi iblis. Amin. Siap untuk merayakan kebangkitan ini? Untuk semakin merendahkan diri. Seperti yang kemarin saya katakan. Kenapa Yesus ditinggikan? Karena dia merendahkan diri untuk kita. Sehingga lewat Paskah ini, saya pun tidak mimpi untuk bangun pelayanan yang gede di Purwokerto dan berbagai kota. Ini ada Semarang yang gabung, ada Jogja yang gabung, ada Solo yang gabung. Itu kan bukan berarti kita mau bikin grup yang gede. Tapi kita mau membuat setiap kita, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Sehingga kalau satu hari kelak kita dipanggil, kita mau berkata, Tuhan ini aku siap. Amin. Kenapa saya sampaikan ini 2 tahun lalu, waktu saya mulai mendengar suara Tuhan di atas tempat tidur sendirian, saya ngomong, Tuhan jangan dululah.
Ini loh, masih ada yang belum nikah nih loh. Tak tunggu nikahi dulu Tuhan. Enggak. Tetapi waktu itu memberikan review buat saya. Ternyata hidup itu sangat berharga. Tanpa Tuhan, ada satu dulu lagu yang kita buat 20 tahun yang lalu. Pasti ingat, hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatiku. Tanpa Yesus, ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Tapi pada waktu kita ada bersama Yesus, tidak ada perkara yang tidak mungkin, yang tidak dapat dikerjakan. Saya sudah membuktikan ada, sampai tahun ini berarti saya sudah memasuki pelayanan lebih dari 20 tahun. Yang namanya susah, namanya penderitaan sudah dilewati. Tenang Dit, kalau belum bisa makan. Tenang. Ini mereka dulu sudah makan nasi goreng tiap hari. Oh sudah hampir 40 tahun loh, malah Bu Mona bilang. Tapi Tuhan menuntun sampai hari ini. Amin. Siap terus, semakin kuat, semakin kuat. Semakin berharga di mata Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan rindu. Sehingga orang boleh berkata tahun ini tahun kesulitan, tahun ini tahun masalah. Tapi kita mau berkata batu itu sudah terguling. Amin. Orang mau ngomong, wah cik sepi, wah cik ini susah. Enggak, bersama Tuhan batu itu sudah terguling. Kita harus selalu optimis. Amin, Vero. Ya, sehingga kebangkitan ini membawa kebangkitan buat kita semua. Amin. Bangkit dalam segala hal kita akan alami. Ya, yuk kita boleh berdoa. Terima kasih kalau kami hari ini mengingat Engkau sudah keluar dari kubur 2000 tahun yang lalu untuk menyatakan bahwa berkuasa atas maut, menyatakan bahwa Engkau berkuasa atas kematian, dan menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup, sehingga kami boleh memiliki keyakinan yang kuat. Kami sedang menyembah Allah yang hidup, bukan patung yang bisu, bukan Allah yang mati, tetapi Engkau Allah yang mendengar, Allah yang melihat, dan Allah yang merasakan setiap penderitaan kami. Sehingga hari ini memberikan penghiburan buat setiap kami. Hamba-Mu meminta, mari Roh Kudus tuntun setiap kami mulai saat ini, untuk kami boleh melihat batu persoalan kami terguling. Kami boleh melihat batu kesusahan kami terguling. Dan kami boleh melihat berkat Allah yang besar dinyatakan di tengah-tengah hidup kami. Hamba-Mu bersyukur buat apa yang sudah Engkau kerjakan. Sehingga kami boleh punya keyakinan, percaya kepadamu, bahwa kami pasti diberkati oleh Engkau. Kami pasti dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Engkau. Hamba-Mu selesai, tetapi kami percaya Roh Kudus berbicara terus buat setiap kami, menolong setiap kami, sampai kami mengalami kemuliaan yang besar itu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, kita mau katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat firman Tuhan. Dan pada saat ini firman Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan yang begitu banyak masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, baik dari dunia politik,
Tuhan, semua ini sedang dalam masa pergolakan Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, sudah tergolek. Engkau berikan bagi pemerintah kami jalan keluar untuk mengatasi semuanya. Dan bencana alam di mana-mana yang sedang terjadi, Allah yang sanggup memberikan berkat bagi mereka, jalan keluar bagi mereka. Dan kami percaya negeri ini kecukupan Kau berikan. Sabang sampai Merauke, bahkan sampai pemilik semua, dengan kami melewati semua ini. Kami sebagai anak-anak Tuhan bangkit untuk menampakkan diri kepada semua orang yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kemenangan terjadi setiap masing-masing di setiap kami masing-masing. Jadi ada pemulihan dan kemenangan itu jadi bagian bagi kami. Syukur dan terima kasih Tuhan. Kelompok kami yang di mana kami berada, kami mau menjadi orang-orang yang membangkit semangat bagi yang lain, sehingga di daerah tempat kami tinggal ada pemulihan, ada kebangkitan, ada kemenangan terjadi. Bapak di dalam yang ada Tuhan, dan bagi akan selanjutnya kepada suatu yayasan kami percaya kerjaan semua sudah Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, biar kami semua mau fokus bagi pekerjaan-Mu dan pekerjaan jasmani kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami akan berkembang untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tempat ini, sudah beberapa hari kami berada di sini Tuhan, biar ini juga menjadi tempat rekreasi, mendatangkan berkat bagi semua orang. Hal-hal yang tidak berkenan bagimu Tuhan, biar itu semua Tuhan tidak akan terjadi di tempat ini lagi Tuhan. Supaya ini menjadi tempat untuk kemuliaan juga bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita semua berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan berbuah daerahku. Dan kiranya, terima kasih Tuhan, ada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita sebagai tanda kita tidak sehingga hari-hari yang akan kita masuki kita boleh melihat berkat Allah yang besar itu dinyatakan, kemenangan lepas kemenangan terjadi. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Sidang jemaat kekasih Tuhan,
Sekarang terimalah berkat anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus Tuhan, penyertaan dan pertolongan yang daripada Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, kita yang diberkati Tuhan, kita mau katakan, amin.